Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah pada siang ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa walaupun hanya melalui daring portal Dik ya. Masih melanjutkan materi minggu kemarin. Kenapa Ibu ulang lagi videonya? Karena minggu kemarin kan Ibu belum sempat memberikan video karena lagi kurang sehat. Alhamdulillah sekarang sudah bisa, sekaligus menambahi materi satu lagi. Kan kemarin baru A sama B, sekarang saya tambahin hukum dan kurva permintaan. Tetapi untuk videonya saya gabung dari yang pertemuan minggu kemarin. Jadi ada 3 materi dalam video ini ya. Mohon maaf kalau agak panjang. Baiklah. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Nah, ini bab 4 ya. Bab 4 adalah keseimbangan pasar ya. Permintaan, apa sih itu permintaan? Permintaan itu adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi kalau kalian ingin punya keinginan, terus kalian juga punya uangnya cukup, itu termasuk dalam kategori permintaan. Kalau tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli, maka tidak bisa dikatakan itu sebagai permintaan barang. Faktor permintaan yang mempengaruhi apa saja? Harga barang komplementer dan barang substitusi. Sudah dibahas di bab 1, apa itu barang komplementer, barang pelengkap, substitusi barang pengganti. Harganya seperti apa? Yang kedua, jumlah pendapatan. Pendapatan siapa? Pendapatan kita sebagai konsumen. Yang ketiga, perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Nah, misalnya yang lagi tren, lagi viral sekarang apa ya? Jumlah dan karakteristik penduduknya seperti apa? Perkiraan dan harapan masyarakat. Terus hari raya keagamaan juga mempengaruhi, misalnya seperti sajadah, mukena, baju koko, baju muslim itu akan berpengaruh. Pasti akan mengalami peningkatan permintaan pada masa Idul Fitri. Kalau hewan kurban mungkin akan mengalami peningkatan permintaan pada saat Hari Raya Idul Adha. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Itulah ya yang disebut permintaan. Jadi sekarang sudah paham ya anak-anak ya. Kalau yang punya buku ekonomi bisa disimak di bukunya, dibuka ya bab 4, KD 3.4. Walaupun mungkin KD ini nggak bisa saya selesaikan di semester ini karena memang harusnya semester depan, tapi ini menyicil ya, menyicil biar nggak terlalu banyak. Khawatir semester depan kita banyak gangguan untuk kelas 12 ujian dan sebagainya. Jadi saya mengangsur ya, karena banyak kita kebetulan hari Kamis KBM-nya banyak gangguan ya. Yang kedua, penawaran. Nah, penawaran sebaliknya daripada permintaan. Kalau permintaan itu dari segi pembeli, kalau penawaran adalah ini dari segi penjual atau produsen. Penawaran itu adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, cukup jelas ya penjelasannya. Ekspektasi dan harapan produsen. Faktor yang mempengaruhi ekspektasi dan harapan produsen. Harapan produsen bagaimana ke depannya? Misalnya kayak sekarang. Harga emas misalnya. Harga emas untuk saat ini mungkin harapannya tinggi, orang pada berinvestasi ke emas logam mulia misalnya. Untuk saat ini kalau semacam beli mobil dan sebagainya kurang tertarik karena saat ini kondisi perekonomian juga masih kurang stabil ya. Yang berikutnya adalah kemajuan teknologi. Nah, seperti apa kemajuan teknologi saat ini? Biaya produksi. Semakin biaya produksi semakin meningkat, maka penawaran yang ditawarkan juga makin tinggi harganya. Ketersediaan sarana produksinya, ada nggak alat-alatnya? Dan peningkatan jumlah produsen. Nah, peristiwa alam, adakah peristiwa alam yang mempengaruhi dengan barang-barang yang kita produksi, harga barang dan jasa lain? Oke, cukup jelas, lanjut. Fungsi permintaan dan penawaran. Yang pertama, fungsi permintaan. ID sama dengan fungsi dalam kurung PD. QD ya. Apa QD? Kuantitas. D-nya demand. Artinya jumlah permintaan. Fungsi PD, price, harga, demand itu sendiri. Jika harga barang naik ya, ceteris paribus, artinya faktor barang lain tetap. Nah, harga barang naik, jumlah permintaan barang akan berkurang.
Misalnya gini, semakin harga itu tinggi, maka permintaan dari konsumen berkurang. Kalau makin diturunkan, maka akan naik. Kalau harganya gratis, makin banyak juga yang meminta. Jika harga barang turun, jumlah permintaan naik. Jadi hukumnya adalah jika harga barang naik, maka permintaan turun. Jika harga turun, maka permintaan naik. Itulah hukum permintaan. Yang kedua, fungsi penawaran. Jumlah penawaran suatu barang tergantung pada harga barang, ceteris paribus. QS, kuantitas supply, artinya ya fungsi penawaran. Fungsi price supply, fungsinya dikali harga penawaran tersebut. Jadi jika harga barang bertambah, ingat, jika harga barang bertambah, maka penawaran bertambah, ya, berbanding terbalik dengan permintaan. Kalau permintaan tadi, jika harga barang bertambah, permintaan turun. Kalau ini harga barang bertambah, penawaran juga akan bertambah. Sebaliknya, jika harga turun, penawaran pun ikut berkurang atau turun. Cukup jelas. Kurva dan hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan, jika harga suatu barang meningkat dan jasa meningkat, kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, jika harga barang dan jasa itu menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Ceteris paribus berlaku. Ya, hukum penawaran, jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas yang ditawarkan meningkat. Sebaliknya, jika harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang ditawarkan akan berkurang atau menurun. Oke, kurva permintaan. Di sini kalian bisa lihat tabel permintaan Dina terhadap apel dalam 1 bulan. Nah, itu hanya contoh, ya, namanya Dina, permintaannya terhadap apel. Apel kombinasi A, B, C, D, E. A artinya harganya 5.000. B 4.000, C 3.000, D 2.000, E 1.000. Pada saat harga kombinasi A 5.000, permintaan Dina terhadap apel tersebut cuma 10 kilo karena harganya tinggi, paling tinggi. Coba kamu amati, makin ke bawah makin harganya makin turun, permintaan Dina terhadap apel tersebut makin meningkat sampai pada saat harga paling murah 1.000, maka Dina mengalami permintaan terhadap apel sebanyak 50 kg. Paham ya? Lalu kalian buat garis, ya. Garis menyamping, ya, sejajar melambangkan kuantitas barang yang diminta, garis ke atas ke bawah melambangkan harga. Lalu kalian hubungkan harga 5.000, 10 kilo, harga 4.000 dan sebagainya, lalu tarik, ya. Kurva permintaan maka akan dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Dari kiri ke kanan menghitungnya, dari atas ke bawah. Itulah kurva permintaan Dina sebagai contoh. Kurva penawaran. Nah, kurva penawaran apel dari toko Total Fresh. Ya. Kalau apel saat harganya tinggi 5.000, 4.000, 3.000 sampai harga yang paling rendah, makin tinggi harga apel maka makin banyak kuantitas yang ditawarkan. Ya, 60, 50, 40, 30, 20. Makin turun dia makin turun. Ingat, langsung kita bikin kurva. Berkebalikan kurvanya. Kalau kurva permintaan tadi dari kiri ke kanan. Ya, ini juga sama dari kiri ke kanan. Akan tetapi kalau permintaan tadi dari atas ke bawah. Nah, kalau penawaran dari bawah ke atas, artinya makin tinggi harga, makin banyak yang ditawarkan. Oke, kurvanya seperti itu bentuknya. Permintaan. Ya. Oke. Penawaran kebalikannya, ya. Ini hanya gambaran saja tuh pergeserannya bisa dilihat, ya. Lanjut, kurva penawaran seperti itu bergeserannya. S1 berarti supply pertama, supply kedua, ya. Berarti penawaran pertama, penawaran kedua bergeser. Nah, contoh soal ini nanti siapa tahu keluar di soal UAS. Jika diketahui fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan 40 min PD, ya. QD itu kuantitas demand, 40 min 5D ya fungsinya.
Itu dari soal. Berapakah jumlah permintaan pada saat harga Rp5? Yang ditanyakan berapa jumlah barangnya. Kita masukkan saja rumusnya. QD 40 min 5 PD. Masukkan angkanya 40. 5 juga dari rumus. PD adalah dari soal. Tuh Rp5. Berarti 40 min 25 ketemunya 15. Jadi jumlah permintaan pada saat harga 5 adalah 15 unit barang. Ya, apabila nanti harganya saya ganti 7, ya tinggal kamu masukkan aja, berarti 5 kali 7 35, berarti 5 barang. Seperti itu ya. Cukup jelas. Sekarang soal penawaran. Kalau penawaran QS sama dengan 3PS min 7. Itu fungsinya ya. Fungsi itu dari soal dari saya nanti, bukan kamu mencari. Nah, pada saat harga PS. Nah, PS artinya apa? S-nya supply. Nah, ya. Oke. Pada saat P-nya price. Nah, price supply artinya harga penawaran 5, maka jumlah penawaran terhadap barang tersebut berapa? Tinggal masukkan saja seperti tadi permintaan. QS sama dengan 3PS min 7. Nah, PS-nya masukin 3 kali 5 min 7, 15 min 7 8 unit. Jadi, pada saat harga Rp5, jumlah penawaran terhadap barang tersebut adalah 8 unit. Terakhir, contoh soal tabel, misalnya tuh ada tabel harga 40.000, 30.000, dari 50 sampai 10.000. Terus permintaan, kalau permintaan dari kecil ke besar, kalau penawaran dari besar ke kecil. Dari data tersebut harga keseimbangan pasarnya adalah, sekarang pengertian dulu, harga keseimbangan pasar adalah harga di mana antara jumlah permintaan bertemu dengan jumlah penawaran. Maka jawabannya adalah 30.000 karena sama-sama 15 unit. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Sekaligus ini penutup pertemuan kita terakhir. Semoga UASnya dilancarkan. Nanti kisi-kisi akan saya kirim lewat grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau Ibu banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.